Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Albanisan, NIM 2520136 dari kelas PTIK 3D. Video ini saya buat untuk menunjukkan salah satu tugas mata kuliah saya tentang jaringan komputer, jawaban dari UTS. Soalnya yaitu jelaskanlah hardware jaringan komputer. Jelaskan hardware dalam jaringan komputer. Hardware dalam jaringan komputer memiliki 8 bagian. Yang pertama, kabel dan konektor. Yang kedua, Ethernet card. Yang ketiga, hub and switch. Yang keempat, repeater. 5, bridge. 6, router. 7, modem. Dan 8, access point. Bila saya akan menjelaskan ke-8 bagian tersebut. Yang pertama, kabel. Kabel merupakan media transmisi data dalam jaringan komputer dan termasuk ke dalam kelompok media terarah. Hal ini karena arah ujung satu dengan ujung lainnya sudah jelas. Setiap kabel sudah dilengkapi dengan konektor pada kabel tersebut. Kabel memiliki kemampuan dan spesifikasi yang berbeda. Oleh karena itu dibuatlah pembagian tipe kabel. Ada 3 jenis kabel yang umum dan sering dipakai. Yang pertama, koaksial. Yang kedua, twisted pair. Yang ketiga, fiber optik. Kabel koaksial. Spesifikasi kabel ini adalah yang pertama, satu jenis kabel tembaga yang terdiri dari 3 lapisan pelindung untuk menghalangi gangguan. Yang kedua, kabel ini dibedakan beberapa jenis berdasarkan dari diameternya. Kabel ini biasanya digunakan untuk frekuensi tinggi sampai 400 MHz dan dapat mengirim banyak data sampai ratusan Mbps. Media ini biasanya digunakan untuk kabel antena TV. Kabel ini menggunakan konektor BNC. Kabel ini dibedakan berdasarkan diameternya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, thick koaksial dan thin koaksial. Thick koaksial merupakan kabel yang berdiameter 12 mm. Kabel ini dijadikan sebagai standar dari Ethernet atau thick Ethernet, atau bisa disebut juga dengan yellow kabel karena warnanya kuning. Kabel ini jika digunakan dalam jaringan mempunyai spesifikasi dan aturan berikut. Yang pertama, setiap ujung diterminasi dengan terminator 50 ohm. Yang kedua, maksimum 3 segmen dengan peralatan yang terhubung. Yang ketiga, setiap kartu jaringan mempunyai pemancar tambahan. Yang keempat, setiap segmen maksimum 100 perangkat jaringan. Yang kelima, maksimum jarak antar kabel per segmen sekitar 500 meter. 6, jarak maksimum antar segmen adalah sekitar 1500 meter. Yang ketujuh, jarak maksimum antara tab atau pencabangan dari kabel utama ke perangkat adalah sekitar 5 meter. Yang ke-8, setiap segmen diberi ground. Yang ke-9, jarak antara tab adalah sekitar 2,5 meter. Thin koaksial. Kabel thin koaksial biasanya digunakan oleh kalangan radio amatir, terutama untuk transceiver yang tidak menggunakan output daya yang besar. Kabel ini berdiameter dengan kisaran 5 mm, biasanya berwarna hitam. Setiap perangkat dihubungkan dengan BNC T-connector. Kabel thin koaksial ini bisa dikenal juga dengan thin Ethernet atau ThinNet. Jika diimplementasikan dengan T-connector dan terminator dalam sebuah jaringan, maka harus mengikuti beberapa aturan. Yang pertama,
setiap ujung kabel diberi terminator 50 ohm. Yang kedua, panjang kabel maksimal adalah 185 meter per segmen. Yang ketiga, kartu jaringan menggunakan transceiver yang onboard, tidak perlu tambahan transceiver kecuali untuk radiator. Yang ketiga, setiap segmen maksimal 30 perangkat yang terkoneksi. Yang kelima, maksimal 3 segmen yang terhubung satu sama lain. Yang keenam, maksimum jarak T-connector adalah 0,5 meter. Yang ketujuh, tiap segmen sebaiknya 1 ground. Yang kabel koaksial memiliki beberapa lapisan. Setiap masing-masing lapisan memiliki peran yang berbeda-beda untuk melindungi inti core. Lapisan yang pertama yaitu disebut insulator, berfungsi untuk melindungi inti core dan mencegah konslet. Lapisan yang kedua, sile. Sile ini berperan dalam mencegah terjadinya gangguan elektromagnetik dari luar yang dapat mengganggu sinyal data dan mencegah terjadinya kebocoran sinyal. Sile ini terdapat dua bentuk. Yang pertama berbentuk anyaman, yang kedua bentuk foil. Sedangkan lapisan yang ketiga, yaitu disebut juga dengan jaket, berperan untuk melindungi kabel dari kelembapan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Kabel ini terbagi menjadi dua, yaitu shielded yang memiliki selubung pembungkus dan unshielded yang tidak memiliki selubung pembungkus. STP tidak digunakan karena mahal, sedangkan UTP lebih dominan ke jaringan LAN. Kabel ini menggunakan konektor seri register jack atau RJ, tergantung dari jenis kategorinya. Kabel twisted part di spesifikasinya adalah yang pertama, harganya lebih murah. Yang kedua, memiliki dua kabel yang berpilin yang terjalin. Jalinan ini berfungsi untuk mengurangi gangguan. Sedangkan yang ketiga, cocok untuk jarak jauh dengan frekuensi rendah. Yang keempat, dapat membawa data dengan kecepatan 64 kbps sampai 100 mbps. Yang kelima, dapat mengirim data dan suara yang biasanya digunakan dalam telepon. STP memiliki 4 buah kabel. Dari 8 buah kabel, hanya 4 yang digunakan dalam menerima dan mengirim data. Fiber optic kabel. Kabel ini memiliki inti serat kaca yang biasanya digunakan untuk saluran untuk menyalurkan sinyal antar terminal yang bisa digunakan dalam saluran backbone yang memiliki kehandalan yang sangat tinggi dibandingkan kabel koaksial atau kabel UTP. Kabel ini tidak dapat dipengaruhi oleh cuaca dan panas. Spesifikasi kabel fiber optic kabel. Yang pertama, ukurannya sangat kecil seperti rambut. Yang kedua, memiliki bandwidth dan kecepatan yang sangat tinggi. Yang ketiga, terbuat dari kaca atau plastik. Yang keempat, menggunakan cahaya dalam mengantarkan data dengan metode switch on menghidupkan dan switch off untuk mematikan cahaya. Yang kelima, data tidak dapat terganggu oleh bunyi. Yang keenam, dalam menghantarkan data tidak dapat disabotase dari luar karena kodenya sangat rumit. Yang ketujuh, harga kabel dan interface-nya sangat mahal dibandingkan dengan kabel koaksial. Sedangkan yang kedelapan, kabel ini sangat kuat dari kebakaran dan kilat, dan hanya bahan kimia yang dapat merusaknya yaitu asam hidroklorik. Dari berbagai sumber cahaya pada fiber optik, kabel fiber optik dibagi menjadi dua. Yang pertama, mode multi mode,
sumber cahaya lebih dari satu dengan menggunakan intercore 50 sampai 80 sampai 100 mikron. Yang kedua single mode, hanya satu sumber cahaya dengan menggunakan intercore 2 sampai 8 mikron. Ethernet card adalah hardware komputer yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer. Ethernet card memberikan akses fisik ke media komunikasi jaringan komputer. Terdapat program kecil di Ethernet card yang mekanisme komunikasi di lapisan bawah melalui alamat MIC. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk berkomunikasi antara satu sama lainnya tanpa kabel ataupun pakai kabel. Cara kerja Ethernet card adalah berdasarkan broadcast network, di mana setiap node dalam suatu jaringan menerima setiap transmisi data yang dikirim oleh suatu node lainnya. Setiap Ethernet card mempunyai alamat sepanjang 48 bit. Alamat tersebut telah ditanamkan pada setiap kartu jaringan atau MIC yang dikenal sebagai Media Access Control atau MIC. MIC model 10 bus umumnya telah menyediakan port koneksi untuk kabel koaksial atau kabel UPP. Jika didesain untuk kabel koaksial, maka konektornya adalah BNC. Jika didesain untuk kabel UTP, maka konektornya adalah RJ45. Hub dan switch biasanya disebut sebagai konsentrator. Sebuah konsentrator adalah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari berbagai workstation, server, dan perangkat lainnya. Dalam topologi STAR, kabel UTP datang dari sebuah workstation masuk ke hub dan switch menggunakan konektor RJ45. Beberapa jenis hub biasanya dapat dipasang bertingkat hingga 4 susun. Switch merupakan konsentrator yang memiliki trafik data yang lebih baik dibandingkan hub. Switch yang manageable selain mengatur trafik data juga bisa diberi IP address. Switch merupakan perangkat komputer yang bekerja di OC layer 2, yaitu data link layer. Switch berfungsi sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan komputer. Switch juga mengenal MIC addressing sehingga ia dapat memilah data mana yang akan diteruskan atau dilanjutkan kemana. Switch juga dipakai sebagai repeater atau penguat sinyal. Fungsi utama switch yang pertama, addressing learning. Fungsi ini peran sebagai bagaimana switch mendapatkan MIC address dari perangkat yang terhubung pada dirinya. Fungsi yang kedua, meneruskan atau menyaring data frame. Fungsi ini merupakan suatu proses bagaimana paket data frame diteruskan dari satu font ke font lainnya yang menjadi tujuan dari paket tersebut. Yang ketiga, menghindari looping. Hub adalah sebuah perangkat jaringan yang bekerja di OC layer 1, yaitu physical layer. Hub hanya fungsi sebagai penyambung atau konsentrator saja. Hub hanya mengeluarkan sinyal pada kabel UTP. Hub tidak mengenal MIC addressing atau MIC addressing atau physical address, sehingga ia tidak dapat memilah data. Hal ini menyebabkan collision tidak dapat dihindari. Repeater. Fungsi utama repeater adalah untuk menguatkan sinyal dengan cara menerima sinyal dari segmen lokal area network, lalu memancarnya kembali
dengan kota yang sama dari sinyal aslinya. Dengan cara ini dapat memperkuat jangkauan kabel. Perangkat repeater harus memiliki dua alat. Alat yang pertama untuk menerima sinyal atau kain, dan alat kedua untuk memancarkan kembali sinyal tersebut. Fungsi repeater diantaranya adalah yang pertama untuk mengover daerah-daerah yang sinyalnya lemah dari server, yang kedua untuk memperjauh jangkauan sinyal dari server, yang ketiga untuk mempermudah akses sinyal WiFi dari yang berasal dari server tersebut. Bridge fungsinya sama dengan repeater, tetapi lebih fleksibel dan lebih pintar dari repeater. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Bridge juga dapat memisahkan sebagian dari trafik karena mengimplementasikan mekanisme filter frame. Umumnya mekanisme ini sebagai store and forward. Bridge juga bisa mengetahui alamat masing-masing komputer di sisi masing-masing jaringan. Router merupakan sebuah perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 3 atau network layer, yang tugasnya untuk mengirimkan paket data menggunakan jaringan internet sampai ke alamat tujuannya. Pada layer ini sudah dikenal penyelamatan jaringan menggunakan IP address, di mana router berperan penting dalam pengiriman atau penghantar data sampai ke alamat tujuan. Router fungsi utamanya adalah penghubung antar antara dua atau lebih jaringan komputer untuk mengirimkan paket data dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Router akan mencari jalan terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan dari alamat asal ke alamat tujuan. Router dapat menerjemahkan informasi dari LAN dan internet. Router juga dapat mengalihkan aliran data melalui fiber optik, kabel TV, dan kabel koaksial. Selanjutnya adalah modem. Modem adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi antar dua arah sinyal, yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan atau data yang sampai ke alamat tujuan. Bisa juga diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Access point adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan wireless dengan jaringan komputer. Access point merupakan perangkat yang mengubah media transmisi kabel fisik menjadi sinyal radio atau juga disebut dengan WiFi. Berdasarkan letaknya, access point dibedakan menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.